Pemirsa, terima kasih Anda masih di Newsline. Nah, ada good news yang kembali datang dari dunia perfilman tanah air nih pemirsa. Kali ini film Perang Kota menembus dunia perfilman dunia setelah diumumkan sebagai film penutup di Festival Film Rotterdam 2025. Belanda pakai baju Inggris, Nederlands Spreken. Ikan Gurkha mengejarkan aktivisme British. Suamiku itu manusia istimewa. Ya pemirsa, ini dia cuplikan trailer dari film Perang Kota yang merupakan adaptasi dari novel klasik karya Mochtar Lubis berjudul Jalan Tak Ada Ujung. Film ini berlatar perjuangan Indonesia pada masa pendudukan kolonial. Mauli Surya menjadi sutradara dari film yang dibintangi oleh nama-nama besar seperti Chico Jericho hingga Ariel Tatum ini. Nantinya film ini Perang Kota akan memberikan gambaran mendalam tentang Jakarta pasca kemerdekaan. Sebagai film penutup di ajang International Film Festival Rotterdam, Perang Kota diharapkan bisa menjadi ajang promosi besar bagi dunia perfilman Indonesia. Belanda pakai baju Inggris, Nederlands Spreken. Ikan Gurkha mengejarkan aktivisme British. Ya pemirsa, sambil kita menunggu kira-kira kapan ya kita bisa nonton film Perang Kota ini di bioskop-bioskop di Indonesia, kita akan berbincang dengan salah satu pemeran utama perempuan dari film Perang Kota. Sudah bergabung bersama kami dari luar studio, ada Ariel Tatum. Halo, selamat siang Mbak Ariel. Apa kabar Mbak? Selamat siang, kabar baik. Kabar Hai. baik. Halo, thank you udah bergabung bersama kami Mbak Ariel di Newsline. Nah Mbak Ariel, ini kan film Perang Kota adalah adaptasi dari novel ya. Mungkin untuk kita yang belum sempat baca novelnya dan juga sudah diadaptasi ke film ini, boleh diceritain nggak singkat sinopsisnya ini seperti apa ceritanya Mbak Ariel? Iya, film ini berlatar perjuangan kemerdekaan Indonesia kan ya di tahun 1946. Mungkin bisa dibilang sebuah gambaran kehidupan Jakarta di bawah pemerintahan kolonial. Tapi menurutku plotnya itu bisa dibilang terulur dengan sangat dinamis ya. Jadi bisa dibilang film Perang Kota ini menyusuri sentimen manusia yang tidak lekang oleh waktu gitu. Sebuah potret akan individu dan negeri yang kala itu sangat amat mendambakan kemerdekaan gitu. Jadi bisa dibilang ini apakah pure cerita atau film sejarah atau juga ada unsur drama dan juga actionnya mungkin gimana Mbak Ariel? Pastinya dengan unsur drama dan actionnya juga ya. Mungkin Oke. teman-teman yang membaca bukunya juga sudah sedikit kurang lebih ada tahu gitu unsur dramanya ada di mana gitu. Oke, ini yang masih akan jadi kejutan ya. Tapi mungkin Mbak Ariel sebagai pemeran perempuan utama di film Perang Kota, boleh diceritakan Mbak perannya ini jadi apa? Terus apa sih tantangan dalam menjalani peran tersebut dalam film Perang Kota? Iya, aku pribadi berperan sebagai Fatimah. Fatimah ini adalah istri dari sosok Guru Isa. Kita akan melihat perjalanan dan juga lika-liku yang dihadapi oleh Guru Isa ini juga dengan Hazil gitu. Mungkin dari trailernya juga teman-teman sudah bisa lihat mungkin sedikit-sedikit apa sih yang sebenarnya terjadi di antara kami bertiga ini gitu. Challenging-nya mungkin di luar ya pastinya setiap karakter yang dimainkan dalam sebuah film itu pasti punya layer atau juga kompleksitas yang sangat berbeda gitu ya di setiap layernya. Itu pasti sudah jadi hal utama yang sangat amat menyenangkan dan juga di satu sisi challenging gitu bagi kami semua para aktor. Cuma di luar itu kali ini menurutku pribadi sosok Fatimah ini challenging-nya adalah
Karena ini ceritanya di tahun 1946 ya, dan kita nggak tahu apa yang sesungguhnya terjadi pada saat itu. Jadi lebih banyak apa ya, explore dan juga cari tahu sekitar aku, dan juga kami didampingi juga sama banyak sekali sosok-sosok yang membantu kami menghidupkan karakter ini. Itu tuh lebih karena emang aku nggak pernah tahu gimana rasanya mengalami hal-hal yang terjadi, rangkaian yang terjadi di kehidupan Fatimah, juga bagaimana rasanya hidup dalam situasi seperti itu gitu di tahun 1946, dengan kondisi Indonesia yang baru saja merdeka, tapi apakah benar sepenuhnya sudah merdeka gitu. Jadi challenging-nya di situ sih, untuk membangun uh, rasa dan juga karakter Fatimah yang hidup di era saat itu gitu. Oke, jadi untuk bisa menghidupkan kembali sejarah ya Mbak Ariel jadi tantangan tersendiri. Tapi kalau bicara soal adaptasi dari suatu novel menjadi film layar lebar, ini bagaimana tantangan yang dirasakan oleh Mbak Ariel dan mungkin teman-teman di set film? Aku nggak bisa ngomong untuk semuanya yang terlibat ya, cuma untuk aku pribadi pastinya ya challenging sekali. Ini kebetulan Perampok ini adalah film kali pertama yang aku mainkan yang berdasarkan dari novel yang memang karakternya sudah pernah ada skin dalam form beda gitu. Challengingnya ya itu, cuma banyak ngobrol sama Mbak Molly langsung, banyak diskusi sama yang kala itu juga membantu kami semua, Mas. Banyaklah orang-orang yang membantu kita diskusi banyak hal gitu. Cuma ya pada akhirnya kami diberikan ruang yang cukup untuk explore juga, untuk kasih insights dan lain-lain sebagainya gitu sih. Oke, nah Mbak Ariel yang juga menjadi good news untuk kita pecinta film tanah air ini adalah ketika film Perang Kota ini menjadi film penutup ya dalam International Film Festival Rotterdam 2025. Pasti bangga sekali juga Mbak Ariel yang jadi salah satu pemeran. Tapi mungkin boleh diceritakan Mbak Ariel gimana sih prosesnya sampai Perang Kota ini bisa terpilih jadi film penutup di Festival Film Rotterdam? Kalau misalnya itu sepertinya bisa ditanya langsung ke teman-teman atau ke para produser dan juga tentunya sang sutradara kami, Mbak Molly Surya sendiri. Aku kayaknya nggak bisa menjawab pertanyaan itu, cuma iya pastinya kami semua puji syukur ketika dikasih tahu produser kami, Mas Rama Adi, Pak Parwes, dan juga Mas Fauzan Zidni, dan juga tentunya sutradara kami semua Mbak Molly Surya, beberapa waktu lalu ketika dikasih tahu bahwa kita akan menjadi film penutup dalam festival ini. Karena apa ya, Rotterdam Film Festival ini kan adalah salah satu festival paling penting ya di Eropa gitu. Jadi ya pastinya merupakan sebuah kehormatan bagi kami semua yang terlibat di film ini, dan juga aku rasa sebuah kehormatan bagi perfilman Indonesia bisa tampil di ajang ini gitu. Dan Direktur Festival Rotterdam kemarin ini sempat juga menyampaikan pernyataan bahwa Mulyo Surya adalah sutradara yang piawai, dan kepiawaiannya tersebut menjadikan film Perang Kota ini sebuah masterclass dalam pembuatan sebuah film gitu. Iya. Beliau juga menyampaikan bahwa film ini adalah eksplorasi anti perang yang sangat menarik gitu ya, dan diceritakan dengan sangat presisi gitu. Dan sebagai sebuah koproduksi Indonesia dan juga Belanda, menjadi sebuah resonansi budaya film ini menjadi sangat dalam gitu kata beliau. Jadi it's such an honor for us all. Turut bangga pastinya Mbak Ariel, dan ini nanti akan ditampilkan di Festival Film Rotterdam ini pada 30 Januari sampai 9 Februari ya 2025 mendatang. Tapi kalau di bioskop Indonesia nih kita kapan kira-kira bisa nonton Mbak Ariel? Ada bocorannya mungkin? Kembali lagi pertanyaan itu aku tidak bisa menjawab, untuk kalian bisa menanyakan ke para produser dan juga sang sutradara. Tapi hopefully pasti anytime soon. Anytime soon ya, secepatnya. Kita juga udah lihat ada bocoran dari Mbak Molly ya di Instagramnya bahwa good news coming soon gitu kira-kira. Nah Mbak Ariel, mungkin nanti ketika sudah tayang di Indonesia, kira-kira film Perang Kota ini bisa dinikmati, mungkin ada saran, ini kita bisa bersama dengan keluarga, bersama teman-teman, atau bagaimana nih untuk bisa lebih merasakan vibes dan cerita dari Perang Kota?
Menurutku bisa dinikmati dengan keluarga, dengan teman dekat, dengan sahabat, dengan kekasih, tapi juga bisa pastinya dinikmati ketika kamu pengen merasa merasa pengen ke bioskop sendirian dan benar-benar immerse yourself in the movie, that would be lovely as well. Oke, Mbak Ariel, satu lagi terakhir dengan sudah tayangnya atau nanti akan tayang di Festival Film Internasional sekelas Rotterdam. Kira-kira Mbak Ariel sebagai aktris, apa yang menjadi harapan untuk dunia perfilman tanah air? Hmm, ya, pastinya dengan, kemarin ini kami semua sempat, merasakan apa ya, kejenuhan yang luar biasa ya, dengan terbatasnya kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan. Aku senang sekali kayak beberapa tahun ini banyak sekali teman-teman sineas Indonesia, apa ya, akhirnya merdeka dan bisa dengan leluasa berekspresi, berkarya gitu. Jadi pasti harapannya adalah semakin, banyak lagi, teman-teman sineas Indonesia yang dengan penuh semangat dan penuh sentuhan dan warna baru yang mewarnai, bioskop-bioskop kita dan juga tentunya lebih banyak lagi masyarakat yang mau nonton dan menghargai karya-karya kami semua. Oke, sukses terus untuk Mbak Ariel Tatum dan juga seluruh sineas di tanah air. Terima kasih sekali lagi Mbak Ariel Tatum sudah bergabung bersama kami di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.